Yang spesial selain ceritanya yang menurut aku fun, kita dikasih lihat gimana orang Asperger menjalani kehidupan sehari-harinya sih. Itu sih menurut aku. Untuk baca skrip sendiri pendalaman perannya selain baca skrip dan riset di internet, aku juga ketemu sama psikolog buat ngobrolin gimana cara mereka bergerak atau cara ngomong, cara pandangnya juga, cara jalannya, terus ngobrol juga sama Mas Fajar, sama Bang Dikta. Aku juga baru ingat ternyata Bang Dikta ngasih banyak insight selama reading. Soalnya kakaknya Bang Dikta terus sekolah di SLB, jadi thank you banget sih buat Bang Dikta ngasih banyak insight. Yuk, bisa dikat ya? Sedikit aja. Oke, pas scene Jati tantrum sih, karena aku baru dapat gerakannya kayak 5 menit sebelum action, sebelum take, baru dapet ya gambaran gerakannya harusnya kayak gimana, cara tantrumnya 5 menit sebelum take. Sempat ada yang take nggak sih? Semingguan hampir 2 minggu. Pelajaran yang didapat dari sosok Jati ini tuh seorang KJP itu pelajarannya mungkin yang aku punya stigma tadinya orang-orang yang punya sindrom autisme kayak nggak bisa berfungsi di situasi sosial. Ternyata setelah aku ketemu tadi, setelah baca skripnya, setelah ngobrol sama psikolog, ternyata mereka juga sama aja kayak kita, bisa berfungsi di situasi sosial, bisa bekerja bahkan, tapi emang ada spesialnya aja. Yang paling sulit sebenarnya karena cara mereka berkomunikasi itu info yang benar-benar fakta gitu. Aku agak kesulitan ngafalin dialognya sih, karena ada dialog yang 2 halaman yang nggak bisa diimprovisasi, yang benar-benar kayak harus nyebutin angkanya dengan benar, nyebutin modelnya atau apanya dengan benar. Gitu sih. Aku pengen ngasih yang terbaik aja sih setiap project, dan kalau bisa jangan pernah ngecewain, jangan pernah ngasih permainan yang bikin orang kecewa. Ini kan juga peran yang berbeda ya dibanding peran-peran sebelumnya. Apa yang pengen kamu cita-citakan lagi peran ini yang dulu? Peran apa ya? Aku apa aja sih, selagi ceritanya menarik dan karakternya berpengaruh besar buat ceritanya. Udah sering telat ini jadi karakternya yang tepat waktu mulu, susah. Tapi mungkin agak ketempelan gak sih Kak karakter ini? Nggak ada sama sekali. Tetap telat habis syuting. Nggak sama sekali nggak ada yang kebawa. Aku pengen main film action sih sebenarnya. Oh, nggak cukup ya action? Belum, kan baru series. Action mungkin. Psikopat, kayaknya semua orang pengen jadi psikopat, jadi kayak mainstream itu jadi males deh. kalau orang gila gitu kan? Enggak juga deh. Iya, maksudnya semua aktor yang ditanya kayak pengen peran apa? Pengen psikopat, pengen bunuh-bunuhan, pengen yang psycho. Ya, buat gue sendiri buat ngelepas peran gampang banget, karena setelah selesai syuting gue balik ke kebiasaan Jeffrey Nicole pada umumnya gitu, kayak misalnya main atau pacaran atau apa. Oh, pacaran? Nggak, ini jangan mancing ya. Akan datang nih untuk Mama aku datang buat support. Mama Belum ketemu mama nih, belum nanya pendapat dia gimana filmnya. kita kapan mama saat mengetahui kamu memerankan Jati di film? Jujur aku jarang cerita soal kerjaan sih ke nyokap, ya dia terima jadi aja dan duit buat lo. Tapi support keluarga sendiri mungkin untuk Jeffrey Nicole selama berkarir seperti apa? Keluarga selalu support 100% sih, maksudnya aku yang kerja, mereka yang punya tugas di rumah masing-masing, adik aku misalnya kuliah, dan untungnya mereka selalu ngerjain partnya, kerjaannya mereka sih, jadi aku senang sih. Tapi scene yang paling berkesan buat seorang kayak Jeffrey sebagai Jati? Scene tantrum mungkin, karena aku baru dapat scene waktu Mas nonton nggak tadi? Ada scene tantrumnya Jati pas Mas Darunya mau pergi gara-gara Jati gak ngabarin pulang. Pas scene Jati tantrum sih, karena aku baru dapat gerakannya kayak 5 menit sebelum action, sebelum take, baru dapet ya gambaran gerakannya harusnya kayak gimana, cara tantrumnya 5 menit sebelum take.
Bye.